Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita ketemu kembali masih berkaitan dengan Excel. Penggunaan Excel dalam kehidupan kita keseharian di sekolah. Biasanya kita berhadapan dengan masalah tanggal. Nah, di komputer Bapak Ibu secara default ada dua setting. Ada setting regional Indonesia dan kadang secara umum settingnya United States. Sehingga pemberian tanggal yang menurut kita pinginnya saya 10 Juli tapi tertulis menggunakan bahasa Inggris atau Maret, tidak bisa ditulis Maret dan seterusnya. Ternyata itu tidak lain adalah karena pengaruh setting regionalnya. Dan kalau kita harus setiap komputer menghitung setting regional, maka kadang di komputer satu sudah benar, pindah ke komputer lain menjadi salah. Maka tidak salahnya Bapak Ibu memanfaatkan saat ini ada fitur yang tersembunyi yang Bapak Ibu jarang gunakan, yaitu fitur bahwa Indonesia itu adalah $-21. Ini adalah regional manapun atau dengan komputer setting komputer manapun, kalau menggunakan rumus ini maka semuanya menjadi otomatis Indonesia. Kemudian yang sering kali kita temui adalah seperti ini. Kasus yang sering kali kita temukan Bapak Ibu berkaitan dengan tanggal kalau kita bekerja di sekolah adalah seringkali data yang kita minta dari anak-anak itu sudah komplit seperti ini. Madiun 3 Februari 2002, kemudian ada yang Ponorogo 2 Oktober 2001. Tetapi ada kalanya kemudian data ini ingin dipecah menjadi Madiun tersendiri, tanggalnya tersendiri. Misalkan Madiun 3 Februari menjadi Madiun, kemudian dipisah lagi 3 Februari. Hal seperti ini yang kadang-kadang ini pekerjaan sederhana, tapi kalau kita tidak tahu triknya, kadang-kadang kalau harus manual satu-satu ya lama sekali, apalagi kalau datanya sudah satu sekolah. Ini yang nanti akan kita bahas. Termasuk yang kedua Bapak Ibu, kita menuliskan 13 Juli 2020. Seperti ini berarti ini dianggap tag karena di sebelah kiri. Ada juga data 13 Juli 2020. Ada yang 13 Juli seperti ini, ada yang tulisannya 13 Juli, linya ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini semua nanti bisa kita format menjadi format yang semuanya sama menggunakan $-21 seperti yang saya sampaikan di depan. Sehingga nanti apapun yang kita tulis di sini, nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Pertanyaan kemudian bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama berdiskusi masalah ini. Baik, berikutnya kalau kita mempunyai data dari anak-anak, misalkan tanggal lahirnya Madiun 3 Februari 2002 dan seterusnya seperti ini, dan kasusnya biasanya kita pada saat meminta anak pada waktu murid baru, semestinya harusnya kita penggal data itu tempat sendiri, tanggal lahir sendiri, tapi seringkali data yang kita minta sudah terlanjur masuk tempat dan tanggal lahir. Sementara data-data berikutnya di ERAPOD selalu menuntut posisi tempat sama tanggal ini berbeda. Maka salah satu jalan ya kita harus pisah antara tempat sama tanggal lahir. Nah, ini nanti saya bedakan menjadi dua cara. Yang pertama, kalau kita memisahkan ini tanpa, jadi kita pisahkan ini tanpa menggunakan rumus. Jadi ini saya copy semuanya sebanyak data yang ada, misalkan seperti ini ada 98 data, saya copy, saya taruh di sini misalkan begitu. Yang ini yang mau saya rencana pisahkan supaya tidak mengganggu data awalnya. Maka cara memisahkan Bapak Ibu, ada menu yang ada di Excel tanpa harus kita menggunakan rumus. Caranya adalah setelah diblok semua data tanggal, lokasi dan tanggal, tempat dan tanggal, kita klik data,
Jadi sekali lagi kita klik data, kemudian Bapak Ibu cari di situ text to column. Jadi text to column ini kita klik, kemudian tinggal pilih. Ada yang kalau spasi menggunakan spasi, yang ini yang kita pilih. Tapi kalau kita memilih karakter, maka yang kita pilih adalah delimited. Seperti ini kita akan memisahkannya itu berdasarkan data komanya, Madiun koma, Ponorogo koma. Maka saya memilih delimited. Kemudian next, Bapak Ibu tinggal pilih. Untuk pemisahnya tab ini kita menggunakan semikolon. Semikolon itu titik koma, kemudian ini koma. Karena ini datanya adalah koma, maka ini kita pilih koma. Kalau sudah, sekarang next. Kalau next, dah itu apakah dia dalam bentuk bagaimana yang kita buat, seperti ini gambarannya. Oh, ini langsung terpisah seperti ini. Kalau ini sudah Bapak Ibu setuju, oke, tinggal klik finish, maka dia sudah terpisah. Ini Madiun, ini 3 Februari. Ini cara yang kalau tanpa rumus. Terus bagaimana untuk yang kedua? Kita akan menggunakan cara rumus. Berikutnya saya akan menggunakan pola yang menggunakan rumus untuk memisahkan antara tempat dan tanggal lahir. Saya menggunakan sebenarnya banyak pilihan untuk memisahkan ini, tetapi saya hanya ingin menggunakan pola left sama right saja. Yang satu saya ambil dari kiri, yang tanggal saya ambil dari kanan. Yang kiri ini nanti saya ambil menggunakan left. Jadi saya menggunakan rumus ini, left, nanti dia posisi selnya di mana, berarti nanti saya sel ini, kalau ini nanti sel A2. Kemudian saya cari komanya ada di mana, karena rumusnya left itu adalah left lokasinya sel, berapa panjangnya. Lah panjangnya ini saya hitung dari posisi koma, sehingga ini nanti kalau saya ambil sama dengan begini saja. Seandainya saya left, saya ambil A2, kemudian saya beri, kalau di tempat saya menggunakan koma ya Bapak Ibu, mungkin nanti menggunakan titik koma. Karena Madiun itu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, berarti ini saya ketik 6, maka ini nanti otomatis tertulis Madiun. Persoalannya adalah tidak semuanya Madiun, ada Ponorogo, ada yang lainnya. Maka kalau saya menggunakan, saya buat permanen 6, ini nanti ada yang kepotong atau mungkin ada yang kurang. Maka pedomannya angka 6-nya ini saya ganti dengan berapa sih jaraknya titik koma, berapa sih jaraknya koma ini dari ujung sini. Koma ini kalau dihitung kan ada sebanyak 7, yaitu dengan saya cari set tanda koma di ruang ini, dihitung dari berapa banyaknya, itu nanti dikurangi 1. Kalau ini kan, kalau koma ini kan 7, padahal butuhnya di sini kan 6. Maka saya beri perintah left A2 set tanda koma dari sel A1, dimulai dari angka 1, saya ngambilnya itu, terus nanti dikurangi dengan 1. Maka kalau saya tulis di sini sama dengan left, kemudian kalau left mestinya kan teksnya tetap, jadi ini berbunyi teks, ini saya ganti dengan teks lokasinya di sini. Kemudian petunjuknya di sini adalah saya menggunakan koma sebanyak berapa karakter. Lah karakternya ini tidak langsung saya tentukan 675, tapi saya cari di mana titik, berapa karakter lokasi dari koma. Maka saya menggunakan rumus search. Jadi search, oke. Kemudian kalau kita lihat bacaannya di sini, search itu adalah find tag apa yang dicari. Yang saya cari adalah koma. Oke, koma. Kemudian kalau sudah, dari lokasi mana, tidak lain adalah tetap dari A1, dimulai dari titik keberapa, dimulai dari titik pertama. Itu nanti kalau dihitung dia nanti akan ketemu 7, padahal butuhnya 6. Maka ini saya kurangi dengan 1 supaya nanti ini set koma A21 dari 1
ini nanti nilainya 7 dikurangi 1, 6, sama saja dengan rumusnya left A2, 6. Kalau saya enter oke, yes, maka ketemu Madiun, sehingga nanti kalau saya tarik yang Ponorogo otomatis Ponorogo. Karena di sini rumusnya sebenarnya adalah left A10 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, posisi komanya di 9 dikurangi 1, seperti itu. Kemudian sekarang dengan cara yang sama untuk yang kanan. Kalau seandainya semuanya itu jumlah hurufnya sama, misalkan 03, 10, terus bulannya itu sama, enak, sama dengan saja langsung right. Oke, dari kanan teksnya mana? Teksnya adalah teks A2, misalkan kita ambil sebanyak berapa karakternya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, misalkan seperti itu, 15. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, 3 Februari 2002. Persoalannya kalau nanti dia ditarik ke Mei, dia menjadi salah karena ini rumus kita adalah tidak rumus yang fleksibel, tapi rumusnya ini tadi adalah rumus yang istilahnya paten, ditetapkan sebanyak 15. Nah, maka dari itu saya akan menggunakan rumus bahwa right-nya tetap right, kemudian selnya tetap A2, kemudian saya hitung total semua huruf dan spasi itu berapa, itu menggunakan lens kalau bahasa Excel. Jadi nanti panjangnya semuanya berapa, saya kurangi dengan panjangnya A1, ini saya panjangnya A1 koma ini berapa, terus saya kurangi 1 lagi supaya nanti menjadi tulisan 3 Februari 2000, sehingga nanti kalau saya tuliskan sama dengan right. Oke. Kemudian selnya di mana? Selnya di A2. Kemudian saya hitung, saya tidak langsung hitung 15, tapi saya hitung semuanya ini panjangnya berapa dari Madiun sampai 2002. Ini saya beri rumus len. Oke, panjangnya A2 itu berapa, panjangnya berapa. Kemudian ini saya kurangi dengan panjangnya koma dengan rumus yang seperti tadi, set. Oke, set. Kemudian kita cari setnya itu nanti adalah yang kita cari adalah koma. Oke, kita cari koma. Kemudian dari teks yang mana? Dari teks yang A2. Jadi dari teks A2. Oke. Terus kemudian saya kurangi dengan 1 supaya nanti pas. Maka yang terjadi adalah oke, 3 Februari dan seterusnya. Ini tinggal ditarik saja, sudah selesai, seperti itu. Kemudian yang ini juga saya luruskan supaya nanti bisa ditarik keduanya. Kalau sudah seperti ini, maka nanti Bapak Ibu sudah tinggal narik saja. Nah, yang seperti ini. Jadi intinya Bapak Ibu bisa menggunakan pola yang pertama tadi dengan pola tanpa rumus, yang ini menggunakan rumus. Ya, rumusnya ini Bapak Ibu bisa tulis kalau memang harus ditulis, dan ini tidak paten. Bapak Ibu juga bisa menggunakan mid dan seterusnya. Ini yang terkait memisahkan antara tempat dan tanggal. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana cara memformat tanggal biar input yang bagaimanapun juga tapi outputnya tetap sama. Salah satu kasus Bapak Ibu bahwa laptop yang disetting regionalnya antara Indonesia dan United States, nanti format tanggalnya ini nanti akan berubah-ubah. Seperti contoh kalau misalkan kita punya data seperti ini tidak menutup kemungkinan data Bapak Ibu nanti seperti ini. Ada anak nanti menuliskannya 13 Juli, ada yang ditulisnya 13/07/2020, ada yang tetap 13 Juli, ada yang Julinya ini nanti dalam bentuk bahasa Inggris seperti ini. Nah, ini semua supaya Bapak Ibu nanti bisa menjadi rajin seperti sebelah kanannya, supaya nanti semuanya seperti itu, 13 Juli semuanya, apapun yang ditulis sana, Bapak Ibu bisa menggunakan
satu fitur yang jarang kita gunakan, yaitu bahwa Indonesia itu kebagian rumus dolar min 21, maka ini adalah Indonesia, maka dia nanti akan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, tidak menggunakan Sunday, Monday dan seterusnya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin memformat ini menjadi format Indonesia, apapun settingan komputer Bapak Ibu, caranya adalah sama dengan tetap kita rubah menjadi teks. Kita rubah menjadi teks. Di mana yang kita rubah? Yang ini kan yang kita rubah teks, kemudian bisa menggunakan koma atau tidak koma tergantung punya Bapak Ibu. Kemudian format teks itu diawali dengan tanda petik. Nah, disinilah ini yang berarti Indonesia. Jadi setiap negara nanti mempunyai sandi yang berbeda-beda. Untuk Indonesia itu adalah dolar min 21. Kemudian tutupnya ini kurung kurawal, jadi tanda kotak. Kemudian day, hari, itu simbolnya tetap sama, DD berarti. Kemudian bulannya, kalau Bapak Ibu pengen bulannya komplit maka menggunakan 4 kali mm nya. Kemudian tahunnya kalau pengen komplit juga 4 kali. Kalau tidak ingin komplit hanya cukup 2 saja. Kemudian kita tutup tanda titik koma. Oke, seperti ini. Tinggal copy saja, saya copy, tarik. Oke, seperti ini. Ini semuanya sudah otomatis menjadi 13 Juli. Bapak Ibu juga bisa mengembangkan dalam bentuk ada harinya. Kalau mau ada harinya seperti rumus yang tadi, ini hanya untuk mencari tanggal. Kalau mau mencari hari tinggal ditambahi di sini, setelah dolar 21 ditambah saja DDD, ini sebagai D itu hari, koma, kemudian ini nanti tanggal, bulan, terus tahun. Sehingga kalau saya tuliskan sama dengan teks. Oke. Kemudian yang kita cari adalah data aslinya G2, kemudian kita format ke dalam bentuk Indonesia, dolar dikurangi 21, kemudian kita tutup. Kemudian ini kita beri harinya DDD 4 kali, koma, kemudian tanggal, D nya dalam bentuk tanggal, kemudian bulannya, monnya kita isi 4 supaya komplit, kemudian Y tahunnya, kemudian nanti kita beri tutup, kemudian tanda petik 2. Oke, tanda petik baru ku tutup ya, tanda petik baru tutup. Oke, enter. Otomatis ini 12 Senin, 12 Juli dan seterusnya. Seandainya yang ini saya ganti di sini tanggal 15 misalkan. Oke, ini saya ganti tanggal 15, maka secara otomatis di sini nanti juga akan berubah. Oh, Rabu 15 Juli. Jadi ini otomatis satuannya Indonesia, tidak Monday, Sunday, tidak, tapi Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, seperti itu yang berkaitan dengan tanggal. Mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu yang selama ini ada kendala berkaitan dengan format tanggal tidak lagi ada kendala. Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe silahkan di like, loncengnya ditekan, kemudian di share agar video dengan trik sederhana ini, fitur dolar 21 ini semakin banyak yang mengetahui sehingga mempunyai manfaat yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.